Dan pada saat Anda menjelaskan suatu konsep, Anda harus jelaskan dengan antusias. Jangan jelaskan dengan lemes-lemes, harus dengan antusias. Kenapa Anda antusias? Karena Anda yakin bahwa apa yang Anda jelaskan ini betul-betul bisa berguna, betul-betul bisa menyelamatkan keluarga itu dari sebuah risiko. Jangan lemes-lemes, ya. Harus antusias. Nah, kalau kita ngomong antusias itu artinya a strong feeling, perasaan yang kuat, ketertarikan yang kuat, ya, semangat, gelora semangat. Jadi Anda kalau ketemu orang harus semangat, ya. Orang yang semangat dia tidak akan cemberut. Gak mungkin kita cemberut, gak mungkin, ya. Jadi we are prudential. Itu gak cocok. Itu seperti lagu rock tapi filmnya tuh Donald Bebek. Donald Bebek berat, gak cocok, ya. Jadi Anda semangat. Kenapa Anda yakin ini bagus, ini berguna, bisa menyelamatkan keluarga? Nah, itu Anda punya semangat. Seperti Anda itu kalau punya sesuatu yang enak, yang bagus, Anda mau tunjukin pada orang, ya. Misalkan contoh kalau Anda baru pergi dari mana. Kemarin saya pergi ke Danau Toba. Di situ ada orang ya oleh-oleh di sana, ya. Oh, saya beli. Saya pengennya tuh begitu saya sampai rumah tak tunjukin gitu ke orang rumah, ini loh enak, gini. Nah, karena kita pengen berbagi. Nah, ini juga sama. Ibaratkan itu Anda mau membagikan sesuatu yang baik, ya, gitu. Maka Anda akan antusias, nggak akan lemes-lemes. Ciki gimana ini? Ya bro ya, lihat lo TV baik. Lo apa ini kalau lemes kayak gitu, ya kan? Lalu Anda datang dengan muka yang lemes, yang nggak ada gairah. Ya gimana mau kita tuh mau ngasih kabar baik, mau melayani kok kita lemes, malah kita yang dilayani. Kenapa kok lemes kamu? Gak apa-apa, wes aku beli kok, ayo semangat ya. Oh, ternyata itu modus gitu, ya. Ya, mengapa kita harus antusias? Karena kita tahu dampak dari apa yang kita sampaikan kepada prospek rekan-rekan. Bukan yang biasa-biasa. Kenapa? Anda yakin Anda itu punya pengalaman, punya pengetahuan, dan ini baik, Anda hitung betul-betul, ya. Dan kalau kita tahu apa arti dari kata antusias, ini Anda akan lebih semangat, ya. Antusias itu berarti dari kata entheos. Entheos itu artinya Tuhan ada di dalam kita. Kalau Anda mengerjakan sesuatu dengan bersemangat dan Tuhan ada di dalam Anda dalam pekerjaan itu menyertai kita, pasti sesuatu yang baik. Pasti. Kalau sesuatu nggak baik, nggak mungkin Anda antusias dalam pekerjaan. Kalau Anda antusias, Anda masih semangat, Anda senyum, betul nggak? Orang yang mau ngerampok rumahnya orang, nggak mungkin tersenyum, ayo sini, ayo mana dulu, nggak mungkin gitu kan? Garang bukan, betul nggak? Nah, itu nggak ada Tuhan di dalam. Tapi kalau Anda antusias, Anda akan bekerja dengan lepas, karena Anda tahu Tuhan menyertai Anda. Oleh karena itu kalau Anda ingin Tuhan menyertai Anda, ya Anda harus kerja yang benar, ya kan? Maka Anda harus, tidak ada orang yang berbuat curang itu antusias, tidak ada. Orang yang berbuat curang kepinginnya nutup-nutupi, tidak tinggi, ya. Tapi kalau Anda kerjanya benar, Anda bisa antusias, Anda akan ngomong apa adanya. Itu maksudnya, ya. Jadi antusias berarti kita melakukan sesuatu dengan Tuhan dan Tuhan ada dalam pekerjaan kita. Maka ada orang ngomong pekerjaan kita itu sebagai ibadah. Ya, apapun agama kita bekerja itu sebagai bagian dari ibadah kita. Melayani orang lain sesama kita, lalu melalui apa yang kita kerjakan orang bisa melihat kemurahan Tuhan. Ya. Nah, itu bagian dari ibadah kita. Ya, maka Anda harus selalu antusias. Dan kalau antusias Anda pasti punya integritas. Gak mungkin orang yang punya integritas itu bisa antusias. Antusiasnya semu, ya, tidak dari hatinya. Ini 5 hal penting yang harus kita pahami waktu kita mau mendesain sebuah ide dan menyampaikan ide itu kepada prospek. Nah, kalau Anda antusias, orang itu akan tertarik pada Anda. Tapi kalau Anda lemes-lemes, orang nggak akan tertarik, nggak akan dipedulikan. Ya, ini. Anda siap teman-teman? Ya. Saya minum dulu ya.
teorinya ya. Oke, yang pertama ini rekan-rekan. Anda bisa lihat di PK nomor 2, perencanaan keuangan nomor 2. Loh, bukunya dibuka, ya, PK nomor 2. Halaman berapa? 92. Nah, nanti baca ya. Nah, ini ide yang saya banyak pakai. Salah satunya untuk case yang pertama kali besar tadi, ya. Tapi ini untuk contoh yang lain. Jadi ini ada, kalau Anda dengan kata program 2-in-1 itu apa persepsi Anda? Proteksi dan investasi. Ya, nah, lebih spesifik apa? Nah, spesifiknya gini. Jadi ini biasanya saya tawarkan pada prospek yang anaknya masih kecil, ya, dia masih dalam usia kerja produktif. Nah, cocok dengan model ini. Jadi saya cerita, waktu anaknya masih kecil, anaknya itu membutuhkan apa? Orang tua dari dua sisi emosional sama sisi finansial. Sisi emosional nggak bisa digantikan, tapi sisi finansial ini kita bisa berpikir bagaimana kita membackup kemampuan orang tua. Kenapa? Karena dengan jalan kinerja menjadi satu risiko yang menyebabkan orang tua nggak bisa bekerja. Itu yang pertama. Lalu seiring dengan berjalannya waktu, anak semakin gede, orang tua semakin tua. Pada saat anak udah besar, anak udah bisa kerja mandiri, anak secara finansial udah nggak terlalu membutuhkan dari orang tuanya, karena dia bisa mencari sendiri. Tapi waktu itu orang tua yang membutuhkan dana. Posisi balik, anak butuh orang tua butuh anak. Ya, ya, orang tua butuh dana buat apa? Woi, masa pendidikan, pensiun. Ya. Jadi ini konsep ini yang saya pakai, ya. Dan ini cukup powerful untuk orang-orang dengan karakteristik anak masih kecil, ya, dia masih berusia kerja produktif. Jadi dia ada satu klien nasabah lama, dia udah punya beberapa polis sama saya, tapi saya mau reselling. Maka saya mencari ide apa yang cocok. Nah, ketemu ide program itu ini, seperti yang sudah saya sering pakai untuk banyak klien yang lain. Jadi saya tanya ke dia tentang keluarganya, saya udah tahu tapi saya ingin mendapatkan konfirmasinya. Saya tanya istrinya kerja, suami bekerja. Saya tanya penghasilan istri dan suami itu gede mana bosnya? Oh ya gede aku, suaminya. Istriku itu cuma isi waktu. Nah, berarti suaminya. Anaknya masih kecil. Lalu saya tanya, sebulan itu berapa penghasilan kira-kira? Waktu itu sekitar 100-150 juta setiap bulan. Nah, saya ngomong, pernah nggak kepikir atau tahukah bahwa penghasilan kita itu bisa diproteksi? Nah, dia tanya gimana kan? Pas saya jawab, waktu anak kita masih kecil, mereka itu membutuhkan kita untuk dua hal. Pertama, secara emosional kasih sayang. Kedua, secara finansial, mereka bergantung pada kita. Mereka nggak tahu uangnya dari mana, tapi mereka yang penting pas sekolah ada uang, pas pergi ada uang. Tapi mereka nggak tahu. Ya. Nah, waktu mereka kecil mereka butuh secara emosional sama secara finansial. Sehingga kalau penghasilan kita itu 10-150 juta, sesungguhnya membuat keluarga ini bisa jalan, semua terlihat mudah, lancar, itu apa penghasilan kita? Kita bisa bayangkan kalau ternyata kita tiba-tiba tidak berpenghasilan gimana? Sesuatu yang nampaknya mudah sebelumnya menjadi sulit. Berapa biaya hidup kamu? 50 juta setiap bulan waktu itu. 50 juta setiap bulan sekarang itu kelihatannya otomatis saja. Padahal dia nggak otomatis, harus ada yang kerja. Tapi selama ini saya jadi nggak masalah. Pada saat anak-anak masih kecil mereka bergantung secara emosional sama secara finansial. Secara emosional kita nggak tergantikan, tapi secara finansial kita bisa berpikir. Just in case saya nggak bisa kerja, nggak ada income, dari mana saya bisa hidup keluarga saya? Ah, itu kita bisa pikirkan. Itu yang tak maksud bisa
lindungi menjadi profesi. Nah, nanti dengan berjalan waktu, anak-anak sudah semakin besar, kita semakin bertambah usia, anak-anak sudah mandiri, kita sudah memasuki usia pensiun. Nah, waktu itu mereka nggak terlalu membutuhkan kita secara finansial karena mereka sudah cari duit. Tapi waktu itu kita yang membutuhkan uang untuk hari tua kita. Kalau kita mau pensiun dengan mandiri, nggak bergantung pada anak. Kita bisa bayangkan kalau kita bergantung pada anak, nggak enak, ya kan? Minta anak nggak enak, karena anak sudah mungkin sudah berkeluarga. Nah, itu konsep sederhananya itu. Dan dia tertarik. Lalu dengan income kamu sebesar ini, dengan biaya hidup kamu seperti ini, idealnya kamu di cover 24 sampai 36 miliar untuk melindungi income. Untuk melindungi biaya hidup, idealnya kamu di cover 12 miliar. Maksudnya gimana dia tadi? Maksudnya kalau sampai ada amit-amit terjadi satu risiko meninggal dunia, maka kalau kita ambil pertama 24 miliar untuk melindungi income kita, 24 miliar akan diberikan dan uang itu harus didepositokan dengan bunga deposito neto 5%. Maka setiap bulannya akan ada 100 juta. Jadi kamu mungkin sudah mengalami satu risiko nggak bersama anak-anak kita, tetapi secara finansial apa yang kita hasilkan tetap bisa dikonservasi, ya, utuh, nggak terganggu. Nah, dia paham dan tertarik. Tapi dia ngomong, cuman aku saat ini cuman mampu 5 juta toh. Ya, itu. Jadi itu dari nasabah Pak jangan Pak dari nasabah Bapak kok kan teman-teman surrender dong nggak kirain nanya nih ya ini jadi dia tertarik dia ngomong aku tapi sekarang hanya mampu 5 juta bisa nggak? Bisa. Maka saya bikin 5 juta ini loh kalau kamu mau ngaper penghasilan biaya hidup 50 juta itu selama 10 tahun tapi kalau mau 20 tahun itu 26 juta setiap bulan. Jadi nggak ideal, tapi ini sesuai dengan kemampuannya waktu itu. Dan dia setuju, ya. Nah ini penghasilannya dia, ini kan. Nah ini covernya ini dia hidup itu ini covernya ini. Ya. Jadi kalau 5 juta bisa, tapi ini kesimpulannya. Jadi kalau 50 juta kok itu nggak bisa seumur hidup, hanya 10 tahun. Kalau lebih panjang 20 tahun, ini bisa 26 juta sebulan. Harapannya selama 10 tahun, ya nanti istri kamu bisa cari alternatif penghasilan, bisa menyesuaikan pengeluaran rumah tangga. Ya, sederhana konsepnya. Ya. Nah, jadi ini dia harus setuju, jadinya ini. Ini covernya 1, 1,5, 2 yang terkait dengan meninggal. Itu 4,5 sama kecelakaan itu 1,5, jadi total ini klaimnya persis. Nggak boleh difoto. Pokoknya quotation nggak boleh difoto ya. Nah ini nanti kita bikin kelas tak ajari lagi. Ya, nah ini foto nggak apa-apa, di foto di frame di apa nggak apa-apa. Itu 3 bulan. Ya. Oh ya. Nah ini tadi. Data. Itu penjelasannya nggak rumit. Workshop itu soalnya ada penjelasan sebelumnya kita lupa. Ini cuma tentang usia. Jadi usia orang ini waktu itu berapa tahun? Kalau dia 65 itu berarti berapa tahun? 30. Nah, wis dobo barang ada udah gede. Oke? Gampang? Gampang ya. Jangan susah-susah. Tapi kalau ini 75 kenapa? Orang cenderung sakit itu di atas usia 60-an. Ini PA1, perencanaan asuransi pertama dari buku. Ini juga powerful ya. Jadi ide ini ditemukan nggak sengaja. Waktu saya di ruang tunggu bandara,
ada om sama tante tuh datang dan mereka ngajak saya ngomong. Dia tanya, kalau orang ngajak ngomong tanya kerja di mana, mau kemana gitu ya. Lalu kerja di mana? Saya jawab saya kerja di Prudential. Oh itu asuransi ya? Iya. Dan dia jawabnya apa? Oh iya asuransi bagus. Ya aku ngambil AXA juga bagus. Loh, ngomongin Prudential kok dia jawabnya AXA gitu ya. Kemarin anakku sakit dibayar semua gitu. Nah, saya waktu orang itu ngomong saya perhatiin. Setelah dia selesai ngomong saya jawab. Nah ini teman-teman saya contoh. Saya jawab gini, oh ya oh bagus, memang sekarang harus punya insulin, kalau nggak punya insulin repot, belum apa-apa mahal. Saya juga ada insulin seperti itu. Kalau orang rawat inap dibayar itu ada, tapi saya nggak perlu fokus ke sana. Saya lebih banyak fokus membayarkan akibat dari sakit. Nah, dia pasti nggak mudah gitu, nggak jelas. Dia akan maksudnya apa? Nah itu yang diharapkan. Saya jelaskan. Kalau program yang umum itu kita harus rawat inap baru di situ kita dibayari. Tapi kita di luar rumah sakit kita udah nggak di cover lagi. Itu umum kayak gitu. Padahal untuk sakit-sakit tertentu, ya kadang kita di dalam rumah sakit ya udah dibayari, di luar rumah sakit waktu kita keluar kita masih menanggung akibatnya. Kita nggak bisa kerja seperti dulu, misalnya kalau sakit stroke kita nggak bisa kerja kayak dulu. Nah, asuransi nggak bayar. Nah, saya membayari akibat dari kondisi sakit. Oh bagus ya. Sakit seperti sisi, apa ada ngerti ya kan? Nah, orang juga dia pengen tahu. Oh kamu cerita sama saya. Nah, cuman om ini saya lihat bukan profil klien saya. Jadi saya nggak terlalu semangat gitu ya. Saya cari yang sesuai dengan profil saya. Tapi saya lihat om ini responnya oke. Oh berarti idenya cukup membuat orang penasaran. Kalau Anda baca buku putih itu, kalau Anda mau ketemu orang buat dia penasaran. Kalau dia penasaran dia akan tanya. Waktu dia tanya Anda harus siap dengan jawaban yang membuat dia pengen tahu, makin pengen tahu. Di situ Anda bisa proses. Ya. Nah, ini saya praktekin ketemu waktu prospek saya waktu saya review nasabah saya. Nah, saya ketemu satu orang lain ya. Lalu ya di satu rumah waktu itu dia udah selesai kerja. Belum jalankan apa-apa dia udah ngomong, Han, aku mau ngambil asuransi kesehatan ini loh. Covernya itu bisa puluhan miliar setahun. Menurut kamu bagaimana? Kalau Anda tanya itu gimana? Nah, Anda harus tahu dulu apa itu kan. Jadi saya ngomong, oh iya Pak, sekarang ini memang lagi ngetren, lagi musim asuransi seperti itu. Itu istilahnya asuransi exchange. Habisnya berapa, yang penting masih dalam waktu tahunan, tidak ada inner limit, itu dibayari. Itu bagus. Cuman Pak, sebelum Bapak ambil itu, perlu kita teliti lebih jauh. Mengapa kok Bapak ambil itu, kok tertarik ambil itu? Ya karena cover gede. Pak, cover gede itu biasanya dipakai untuk apa? Apakah mungkin kalau kita sakit DB, tipes, habis puluhan miliar? Gak mungkin. Ya dia ngomong ini untuk sakit-sakit serius, ya. Kanker sebagainya. Iya betul. Memang untuk sakit itu kita harus siap. Tapi dengan kita membeli itu, berarti kita harus ya, menanggung biaya untuk semuanya. Kita sakitkan pikiran pun harus menanggung biaya kita. Nah, Prudential sudah tahu Pak ada fenomena seperti itu, tapi Prudential masih menjajaki. Cuman yang Prudential adalah siapa sih yang ngambil program dengan tabel begitu? Pasti bukan orang yang biasa, tapi orang menengah ke atas yang mampu. Dan apa? Kondisi apa yang membuat orang merasa perlu dapat cover gede? Bukan kondisi sakit yang ringan, tapi kondisi sakit yang Pak, kalau program seperti itu hanya membayarkan selama kita rawat inap. Tapi akibat dari sakit dia nggak bayarkan. Prudential sekarang menemukan satu program plafon sampai 15 miliar. Itu mengcover akibat dari sakit. Jadi kalau kita sakit rawat inap pakai itu, ya kita kalau rawat inap dibayari sejumlah kwitansi. Kita nggak dapat apa-apa, Pak. Cuma kita nggak keluar apa-apa, tapi nggak dapat apa-apa. Tapi dengan kita sakit, kita keluar dari rumah sakit, mungkin kita harus rawat berkelanjutan, itu nggak di cover. Plus kita mungkin nggak bisa kerja seperti dulu, itu juga nggak di cover. Nah, Prudential bisa menggantikan itu. Jadi untuk sakit yang biasa-biasa sudah cukup dengan HS yang Bapak punya. Tapi untuk sakit yang mengakibatkan kondisi
tertentu, itu Bu Denser bisa kasih 15 miliar. Sekarang Bapak sudah punya 5M, Ibu sudah punya 3. Bapak bisa ambil lagi 10, Ibu bisa ambil lagi 12. Ada yang dari saya. Kalau yang ya benar juga ya, bagus juga ya. Nah, singkat cerita, setelah saya jelaskan itu, dia nggak ngomong lagi tentang asuransi S-Charge yang gede-gede tadi. Dia ngambil yang akibat dari sakit. Ini ya. Isinya cuma ini Pak. Ojo di foto ya, jangan di foto ya. Jangan di foto kok di foto. Dan yang di belakang. Tidak boleh, soalnya ada produksi rekaman. Jadi Anda nggak butuh ini. Ya. Yang Anda tangkap idenya ya. Jadi ini yang kita sebut cuma ini. Coba sekarang kalau Anda dapat lihat ini di ruang tamu, ada angka 3M di sana. Ada kira-kira dia bisa bunyi nggak? Nggak bunyi apa-apa. Dia bisa bunyi, bisa hidup karena ada agen yang menjelaskan. Ya, jelas ya? Nangkap maksudnya? Jadi di sini cuma UP, karena dulu itu masih harus 3 kali. Jadi UP-nya 1M, CCB-nya 3 miliar rupiah, itu aja. Umurnya ini sekitar hampir 50. Ya, jelas teman-teman? Oke. Nah, ini pengalaman yang lain teman-teman. Perencanaan asuransi kelima, jangan ditutup polisi. Pengalaman ini, kisah ini mengingatkan saya bahwa kerjaan kita sebagai agen itu luar biasa. Ya, kerjaan kita sebagai agen itu fundamental, efeknya buat keluarga kita layani. Ya, jadi jangan pernah main-main. Jadi agen itu nggak sama dengan kita jualan minuman atau kosmetik atau apapun. Kalau nggak cocok bisa diganti. Agen nggak, makanya kita harus serius sebenarnya. Nah, ini ada cerita klien saya waktu itu ketemu tahun 2003 awal-awal saya jadi agen. Dia ketemu saya di parkir mobil. Ya. Kenalan, lalu saya main ke rumahnya. Beliau seorang pebisnis yang dia bikin peralatan rumah tangga tapi dari bahan-bahan daun-daun pandan seperti itu. Lalu diekspor. Singkat cerita, saya jelaskan beliau belum punya polis, dia bisa closing. Lama kemudian anaknya closing. Simpel seperti halnya yang lain. Waktu berjalan beliau lancar bayar sampai pada suatu hari waktu krisis subprime mortgage terjadi, dia kontak saya. Ya, minta ketemu, dan setelah ketemu dia ngomong mau berhenti, polisnya mau di surrender, dan ya surrender. Nah, saya gimana bingung? Saya mau Pak kalau mau surrender cepat Pak, nggak ada masalah. Cuman Pak justru dengan kondisi Bapak seperti sekarang Bapak butuh asuransi. Kenapa? Kalau sampai ada apa-apa, nah Bapak harus melakukan uang, padahal uang itu kan harus Bapak simpan. Justru itu Mas, karena saya nggak mau bayar premi, maka saya berhenti supaya uang saya itu saya kirim. Kalau saya bilang gini Pak, daripada Bapak tutup polisnya, saya sarankan Bapak cuti premi. Oh bisa cuti premi? Bisa. Berapa lama? Ya setahun kita lihat nanti. Ya. Padahal kalau dari angkanya sih cukup untuk lama. Saya mau 1 tahun nanti kita lihat 1 tahun ke depan seperti apa. Ya. Akhirnya sepakat. Ya, jadi gitu. Udah, itu selesai. Waktu berjalan. Ini yang saya mau ceritakan. Waktu berjalan, nggak lama kemudian ibunya kontak saya. Mas, anak saya sakit yang laki-laki. Sakitnya tuh keren namanya, Stephen Johnson. Mau Stephen Johnson? Loh mau, nggak mau. Itu dia nggak boleh kena matahari, harus pakai tenun panjang, merah-merah badan. Dan saya ngomong, Bu, Ibu fokus sama anak Ibu, klaim nanti saya akan uruskan. Nah, dia kan ada AS saya uruskan. Setelah dirawat kira-kira 2 minggu, dia boleh pulang. Ya, dia nggak bayar apa-apa. Waktu berjalan lagi, staf saya rumahnya kan dekat rumah Nasabah. Waktu lewat dia ngomong, Pak, di rumahnya Nasabah Bapak itu Pak ada bendera putih. Wow. Padahal itu rumah dia di pinggir jalan, bukan kampung. Berarti kalau bendera putih ya berarti rumah itu. Dan benar teman-teman, ternyata klien saya yang laki-laki meninggal.
Meninggal karena apa? Kecelakaan. Jadi dia karena krisis mobilnya dijual, dia naik motor dia accident. Saya waktu baca keterangan polisi sama surat dokter itu aku terima aja. Kembali klaim diuruskan dan dibayarkan. Setelah itu waktu jalan lagi, dapat telepon lagi, Mas, ini anak saya rawat inap yang perempuan, yang nomor 2. Seperti semua, saya ngomong, Bu, ibu fokus sama anak, nanti itu saya uruskan. Dan dirawat gangguan ginjal. Ya, dirawat. 2 mingguan sembuh, boleh keluar. Dia nggak bayar apa-apa. Gak lama kemudian saya dikontak oleh staf saya, oleh agent saya, dia kerja di rumah sakit itu. Dia ngomong, Pak, nasibnya Bapak yang dulu, yang kemarin itu merawat inap, sekarang mau kita lagi. Kayaknya rotok serius ini. Nah, saya datang, gangguan ginjal lagi, ya, lemes anaknya. Ya, saya ketemu ibunya, oh dia sangat telaten jaga anaknya, masih umur 19 tahun. Ya. Kira-kira 2 minggu lebih boleh pulang. Ya saya senang, itu sudah sembuh. Klaim dibayar semua, semuanya masuk cuti. Waktu berjalan lagi, gak lama kemudian agent saya ngomong lagi, Pak, itu rawat inap lagi ini serius banget. Belum sempat saya nengok, sudah ada kabar anak yang perempuan tuh dipanggil Tuhan. Ya. Waktu saya bayarkan klaimnya, ibu itu datang ke kantor, dia memberi testimoni. Saya itu kalau gila itu wajar, karena dari bisnis yang lancar ada resesi, saya nggak bisa jualan, semuanya berubah. Dan orang-orang yang saya cinta itu dipanggil Tuhan. Saya itu kalau gila itu wajar. Tetapi di tengah-tengah kondisi saya ini, saya masih bersyukur saya punya polis asuransi. Dengan polis asuransi ini, saya tidak harus mengeluarkan uang. Karena ada polis asuransi ini, saya tetap bisa mengenang orang-orang yang saya cintai yang sudah meninggalkan saya, suami dan anak saya. Karena saya masih tinggal di rumah yang dulu kami tinggal bersama. Waktu anak-anak masih kecil, lain itu saya masih tinggal di sana. Andai kata saya nggak punya polis asuransi, mungkin saya udah nggak tinggal di sini, mungkin sudah dijual, sehingga saya bahkan nggak bisa mengenang ya, memori dengan mereka. Di tengah-tengah ya, kondisi yang serba menderita ini, di tengah kondisi yang menyedihkan ini, saya tetap bersyukur saya punya polis asuransi. Teman-teman, waktu saya dengerin ibunya ngomong, waktu saya menyaksikan bagaimana satu keluarga itu bisa ada dalam kondisi yang ya seperti roda dari atas jalan turun ke bawah dan mengalami banyak ya cobaan, ya, kejadian yang membuat dia wah betul-betul luar biasa. Ibu ini tabah banget. Tapi di sisi yang lain saya juga bersyukur melalui apa yang saya lakukan, yang namanya sepele, Bapak jangan ditutup cuti saja. Kalau dia misalkan mau tutup, ya tutup kan bisa. Mungkin nggak ada apa-apa juga, mungkin dia juga menerima. Tetapi karena saya ngomong jangan ditutup Pak, tetap. Karena ada nasihat itu dan dia mau memperhatikan dan dia nurut. Kita nggak bisa menolak kejadian, tetapi akibatnya itu kita bisa kelola. Dia nggak sampai kehilangan harta bendanya. Dia nggak sampai ada terpuruk dengan ketidaktahuan. Di situlah saya lihat pekerjaan kita sebagai agen asuransi itu luar biasa. Ya, kita sebagai agen itu luar biasa. Kita tidak sekedar jual polis, kita tidak sekedar jual dapat komisi, kita tidak sekedar dapat kualifikasi, qualifier apa-apa, tidak. Tapi kita betul-betul menyediakan second life buat keluarga yang kita layani. Oleh karena itu, sudah setelahnya kita tuh serius. Betul-betul komit dengan apa yang kita kerjakan, komit dengan nasabah kita. Karena kita melakukan sesuatu tidak hanya menjual polis, tapi kita memberikan second life buat mereka. Ya, itu teman, ini pelajaran berapa? Ya, pelajaran berapa? Ide yang berikutnya Anda bisa lihat di investasi nomor 1. Ya, di buku hitam saya katakan bahwa life insurance itu seperti menciptakan aset seketika dengan harga diskon. Nah, konsep ini saya sampaikan kepada prospek saya, seorang nasabah lama, dia udah punya polis 1 juta sebulan.
saya ingin mereview polisnya sekaligus menunjukkan kebutuhan yang lain. Dan saya menggunakan konsep ini. Anaknya masih kecil, ya. Saya tanya, ini dokter anestesi, dok, dokter tahu nggak dok kalau life insurance polis asuransi itu sebenarnya sebuah aset? Maksudnya gimana? Ya dok, itu sebuah aset yang bisa diwariskan ke anak, tapi dia memiliki keuntungan. Kita bayar tidak harus penuh, kita hanya bayar cukup beberapa persen. Ya, maksimum kalau untuk usia dokter mungkin 50% aja. Setiap orang pasti dipanggil Tuhan nantinya, tinggal bagaimana dia merencanakan. Ya, keluarganya akan ditinggali apa. Simpel aja konsepnya, karena dia dokter, dia pasti mengerti. Dan saya masih yang berkesan waktu saya prospek orang ini, karena dia dokter anestesi, saya prospek di ruang OA, ruang operasi. Ya, waktu itu saya lagi jelasin, dipanggil itu, tiba-tiba saya lihat ada orang lagi berbaring, digeledekan gitu ya. Kalau orang operasi kan digeledek gitu kan. Di situ pakai baju hijau. Saya ngomong, dok, nanti saja kita ke rumahnya. Loh, kenapa mas? Nggak, kalau dokter belum selesai, masih sibuk, nanti aja. Nggak, sekarang aja. Nggak, nanti aja dok. Loh, kenapa tuh mas? Itu dok, pasien dokter ngenteni kan, nunggu. Dia nolak, oh, itu bukan pasien. Itu dokter kerjanya lagi istirahat, lagi tidur. Di ruang operasi. Ya, karena dingin kan ruang operasi kan. Nah, singkat cerita dia oke, dia mau. Ya, dan dia ngomong berapa plafonnya. Yang semula dia cuma closing 1 juta, dia bisa closing 80 juta setiap tahunnya. Ya. Ini, kalau Anda cuma dikasih ini, UP tok 1,5 M, kira-kira Anda mau nggak? Nggak hidup itu. Tapi waktu ada agent yang menjelaskan, ada konsep yang melandasi, orang jadi tertarik. Jadi saya jalannya dok, asetnya 1,5 M yang akan digunakan anak, dokter cukup bayar 800 juta, itu pun nanti apa yang dokter bayarkan, ya itu juga bisa dinikmati oleh keluarga. Jadi ini menguntungkan hanya titip uang. Dan dia tertarik. Sesimpel itu teman-teman, ya. Jadi nggak usah pakai penjelasan rumit-rumit. Ini sangat sederhana, ya. Oke. Ini apa ada di antara kita yang sekarang ini masih berprasangka? Ada nggak? Berprasangka itu gini maksudnya. Wah, aku nggak berprospek orang itu. Katanya galak, kok katanya orang ini gini. Ada? Banyak. Hati-hati sekarang. Kalau dicatat orang-orang yang Anda prasangkai tadi itu, coba dicatat siapa wae. Lalu ada data. Ya. Saya dulu juga pernah berprasangka seperti itu. Jadi saya nggak pernah ngalami sendiri, tapi kata orang. Kata orang ini tuh kertus, kata orang ini gini. Dan saya percaya, sehingga saya nggak mau prospek. Padahal dia itu nasabah saya, istri sama anak itu nasabah saya, tapi saya nggak berani prospek suaminya karena stigma yang diberikan oleh orang-orang. Tapi pada suatu hari, bapak ini datang ke kantor. Dilala saya dapat ide apa? Saya tanya, Pak kenapa kok sini? Oh saya mau ngurus perubahan alamat. Saya spontan ngomong, Pak, bapak pulang aja nanti saya antar. Wah, dia merasa dibantu. Padahal kalau perubahan alamat kan simpel, tinggal form dia teken kan selesai. Tapi dengan itu saya punya alasan untuk datang ketemu. Dan kami janjian hari Minggu, saya masih ingat, saya jelaskan tentang perubahan alamat sudah selesai, baru ngobrol tentang life insurance, tentang hal-hal yang lain. Ternyata orang ini enak banget. Orang ini memang orang yang rasional. Kalau kita ngomong apa itu alasannya harus jelas. Orang yang punctual, tepat waktu. Wah, ini tipe nasabah saya. Ya. Dan kami ngomong, kami saya jelaskan tentang life insurance itu apa, ngomong tentang investasi, ngomong tentang hal yang lain. Di situ saya berusaha menunjukkan bahwa saya punya pengetahuan dan kapabilitas yang dia butuhkan. Ternyata orang itu welcome. Ya. Lalu minggu depannya ketemu lagi, dia closing. Yang mau saya ceritakan adalah bukan closing ya, tetapi yang saya mau ceritakan, kalau saya tetap berprasangka, mungkin saya nggak akan ketemu orang ini lagi, nggak akan ketemu. Tapi karena saya pas ada timingnya, saya ketemu, lalu saya bisa ketemu pribadi dan dia jadi klien. Ternyata setelahnya, wah, banyak sekali bisnis yang saya dapat dari sana. Jadi kalau Anda sudah punya polis, punya nasabah, jangan ditinggal. Tapi Anda harus layani terus, Anda harus pantau terus kondisi. Ya, ini. Ya, ini dia closing pertama. Ya. Ini yang berikutnya menjadi ini 20 juta setiap bulan.
Bukan ini yang saya mau tunjukkan, ini yang saya mau tunjukkan. Dia udah closing 2002, 2003, 2003, 2004. Ini selesai. Lalu kami ketemu, dia closing 24 juta. 240 juta. 2007 ada dia tahunnya 2007, 2007, 2007, 2007. Satu closing, lalu berikutnya closing semua, satu keluarga. 2010 dia closing lagi, ibunya. 2013 anaknya, 2015 ayah dan ibu. 2017, nah, akan closing lagi. Jadi setiap berapa tahun sekali dia pasti akan closing. Anda coba hitung sekarang. Ini cuma 42 juta. Ini berapa? Kita start dari ini berapa? 240 tambah 36 berapa? Tambah 36 lagi, tambah 42, tambah 48, motor 290 lebih, tambah 54, tambah 24, tambah 18, tambah 21, tambah 84, tambah 42, banyak jadinya. Jadi kalau dari satu orang Anda bisa kali terus Anda bisa dapat bisnis yang banyak. Oh ini boleh difoto. Iya maaf. Tapi saya punya yang kayak gini lebih banyak lagi. Jadi cuma satu beberapa kasus. Bukan Investasi. Etika. Orangnya PP dari Surabaya Pak. Oh iya. Ya, iya kan. Nanti ya. Oh tanya tentang apa? Tentang ini. Hah? Ya. Jadi maksud saya yang saya mau ceritakan melalui kasus ini, Anda punya klien jangan ditinggal, terus ditemani, terus. Ya. Oke, ini dana pensiun terjamin. Perencanaan pensiun. Ya. Ini ada klien saya ngomong dia mau mau buatkan perencanaan pensiun buat karyawannya. Ada 24 orang, dia ingin kasih per orang tuh 500 juta plus kesehatan. Itu udah closing pasti. Ini lah segala lama dia mau ambilkan karyawannya. Nah, tapi saya tanya, Pak, kalau Bapak misalkan pergi ke luar negeri, kira-kira pendapatan dari usaha Bapak ini tetap atau turun? Oh ya turun. Berapa persen? 50%. Nah, dari jawaban Bapak ini saya menemukan ada financial hole, ada sebuah lubang finansial yang bisa membuat perencanaan jadi gagal. Saya mau Pak, kalau Bapak udah janji 500 juta setiap orang, kan karyawan mengharapkan 500 juta. Ya, pada saat dia kerja sama perusahaan tertentu dia berharap dapat 500. Tapi kalau Bapak tadi cerita kalau Bapak pergi aja ini sudah turun pendapatannya, ini berisiko. Jadi saran saya Pak, untuk dana pensiun itu tidak diikutkan ke karyawan, tetapi harus dikumpulkan aja ke Bapak. Nah, waktu dia dengar itu dia kaget. Oh iya, aku nggak kepikir kayak gitu. Ya, dia nggak kepikir. Untuk karyawan cukup kesehatannya saja. Itu murah. Tapi kalau ini harus Bapak. Oh, saya lihat dari sorot matanya, wajahnya itu, oh beliau terima kasih sama. Karena beliau nggak kepikir. Kalau itu betul-betul diikutkan tuh atas sama karyawan, betul-betul ada kejadian. Oh, keluarganya nanggung semua. Karena kan yang di cover karyawan kan. Tapi dengan diubah menjadi pemiliknya, bosnya ini, risiko itu bisa dihilangkan. Nah itu salah satu tugas kita sebagai advisor memberikan saran. Ya. Jadi ini saya buat tabelnya. Ya ini dari polis yang nanti kesehatan ketemunya berapa. Nah ini kekurangannya. Inilah yang sebagai dasar untuk membuat perencanaan pensiun. Ya. Ini yang dipakai untuk perencanaan pensiun. Ya, karyawan. Nah, nanti. Jadi penarikannya ya, kekurangan dana pensiun yang ditarik. Nah, lalu quotation induknya ya diturunkan. Ya, beri foto aja.
Kalau kesehatan atau tentang karyawan? Nah, ini bingung. Ya, oke, lanjut ya. Ini polisnya, induknya nih. Jadi pemilihnya di cover 12 miliar. Ada true payer plus ada storage segini. Jadi kalau dia mengalami risiko sakit kritis, setorannya tetap diberikan. Artinya dari pensiun tetap ada. Kalau dia mengalami satu risiko sehingga meninggal, dana pensiunnya sudah diberikan cuma 12%. Jadi nggak ada risiko buat keluarga. Ya, ini usianya 40 something, 41, 42. Oke. Ini kapan saya didui? Teman-teman kalau kena kasus substandard, happy nggak? Nah, tergantung. Kalau substandard trade up tapi masih di cover nggak apa-apa. Tapi even kalau nggak di cover pun kita masih bisa ngomong. Nah, kalau substandard itu apa alternatif yang diberikan oleh perusahaan? Trade up ya, trade up. Apa? Satu, preminya tetap, covernya lebih kecil, atau covernya sama, preminya lebih mahal. Nah, saya membuat alternatif ketiga, yaitu apa? Cover tetap, preminya naik setinggi mungkin sampai batas nanti nilai turunnya itu sama dengan pokok premi. Opsi ketiga, pertambahan tetap, premi dinaikin sampai batas di mana nantinya setelah pembayaran nilai tunai pada pertumbuhan tertentu ya, itu sama dengan total preminya. Jadi kalau premi normalnya itu 10 juta, lalu kena substandard, katakanlah cukup dengan 15 juta. Berarti kalau 10 tahun kan 150. Tapi kalau dengan cara itu nilai tunai cuma 100, nah itu saya nggak mau. Mendingan preminya tak naikin jadi 2.